pagi Bapak Ibu. Kita mulai kembali hari ini ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Siap. Ya, kita mulai kembali. Izin sebelum saya memulai, seperti biasa kita kalau memulai tun dulu nih. Dari kemarin ada Bapak Ibu yang Asik, belum mulai Bu. Dari kemarin ditunggu loh. yang sudah menunggu pantun. Cakep. Cakep. Baik Bapak, saya mulai dengan pantun ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, Cakep. melihat Rancak. pemandangan, melihat pemandangan yang memukau hati. Cakep. Cakep. Selamat datang kembali Bapak Ibu Sentra KI. Semoga sukses selalu menyertai. Cakep. Cakep. Kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi. Jalan-jalan membeli mangga, Cakep. Cakep. rasanya manis, tiada cara. Mantap. Sentra KI sangat berjasa untuk masa depan bangsa dan negara. Cakep. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan selamat datang kembali di pembelajaran daring tingkat menengah bagi Sentra KI. Hari ini kita narasumbernya sudah hadir Bapak Widyo dan sebenarnya Bapak Widyo juga sudah hadir dari 2 hari yang lalu juga sudah ikut menjadi peserta juga dengan Bapak Ibu karena kan kita juga mengundang Sentra KI dari Gunadarma dan kebetulan Pak Widyo juga kita undang sebagai narasumber juga peserta. Jadi Pak Widyo sudah dari hari pertama sudah hadir dan kemarin juga sudah memberikan banyak sharing-sharing juga Pak Widyo dari tanya jawab Bapak Ibu semua dan hari ini kita akan temanya Bapak Ibu kita ngomongin tentang perkembangan. Wah ini sangat lagi viral ya, banyaklah masalahnya kalau inilah terutama AI ya dan kita mencari narasumber yang sangat cocok untuk ngomongin AI dan Pak Widyo ini salah satu juga pengajar kita ya TOT dari WIPO yang sangat mumpuni juga sudah puluhan tahun juga dalam Bapak Ibu semua, kami persilakan Pak Widyo untuk memberikan sharing materi dan presentasi dan nanti juga ada diskusi kelompok ya. Silakan Pak Widyo, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Yobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sudah 3 hari ya, udah 3 hari dengan ini. Semoga masih tetap semangat semuanya. Ya, semoga masih tetap semangat semuanya. Nah, supaya tetap semangat, kalau Mas Yobi tadi sudah memberikan pantun, saya juga coba melantunkan pantun. Tolong cakepnya ya. Ke sawah menanam padi. Cakep. Cakep. Di tengah ladang Cakep. ada bunga. Cakep. Mari kita gali ilmu ini agar sukses sepanjang masa. Cakep. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa beli cenderamata. Cakep. Datang dari mana saja. Mari kita simak bersama. Siap. Siap. Tidak seperti yang Mas Ubi katakan, saya bukan ahlinya di bidang AI, tapi saya hanya pengamat. Nah sebelum kita memulai sharing kita hari ini, tak kenal maka tak sayang. Saya akan share profil tentang saya berikut ini.
Baik, itu tadi profil tentang saya. Ya. Kalau hari ini kita bicara tentang perkembangan KI dalam ranah digital. Nah, dari tayangan profil saya tadi, ya, saya sudah mendaftarkan KI saya beberapa, ada 2 maksudnya dari tayangan tadi. Ada yang bisa menebak kira-kira KI saya apa ya yang saya daftarkan dari gambar, dari foto-foto yang dilihat tadi, ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira? Paten, izin Bukan. Pak, Istri. Silakan. izin Pak, Monggo. jenis KI-nya kan, paten, Dari tayangan saya tadi, dari tayangan ya profil saya tadi. desain industri, Ya, kemudian Betul. hak cipta, betul. paten juga ada tadi kayaknya Pak. Itu kan tadi dari informasi ya bro, saya memang banyak beberapa paten. Cuman dari foto-foto saya tadi, betul tadi Bu Erni bilang ada desain industri. Kira-kira apa desain industrinya yang saya daftarkan dari tayangan video? Ada kios makan lipat ya? Bukan itu kan informasi. Tapi dari tayangan profil saya tadi kan ada foto-foto saya. Karena kita menyangkut digital, orang begitu ngeliat, waduh itu bagus banget ya. Hak cipta video, Pak. Hak cipta video tentang profil belum saya Tadi catatkan. share-nya kecepetan Pak, datanya Baik, banyak. kita ulangi lagi ya. Baik, kita ulangi lagi. Nanti tolong dilihat kira-kira dari profil saya tadi, tayangan profil saya tadi, ada 2 jenis rezim kekayaan intelektual yang sudah saya daftarkan. Karena itu saya berani mempublishnya, karena kalau belum didaftarkan terus kalau dipublish bisa tertolak. Perhatikan baik-baik. Nah, sudah terlihat kira-kira rezim KI apa yang sudah saya daftarkan dari tayangan profil video saya. Bukan informasi yang tertulis, tapi dari gambar. Sudah key-nya tuh, dari gambar, dari foto. Izin menjawab. Iya, Oh monggo. ya, silakan. Silakan. Ya, hak cipta, Pak. Hak Eh, cipta untuk tampilan apa itu? Video profil Bapak. Kebetulan hak cipta untuk profil dari Canva yang saya buat ini belum saya daftarkan, belum saya catatkan. Oh. Bukan itu. Ada yang bisa menjawab? Desain industri, Pak Widyo. Nah, betul. Keywordnya desain industri. Kira-kira mana yang sudah saya daftarkan? Tampilan antar Yang muka. sudah batik itu, batik lurik itu. Pakaian, desain pakaian. Ya, baik. Jadi sudah jeli melihatnya. Saya Troli ulang dalam lagi ya. ruangan. Saya ulang saya lagi ya, sehingga jelas mana sih dari kalau sudah musim digitalisasi, kita kan mata kita melihat ya, kadang-kadang Tempat sampah. kita lihat. Virtual. Nah, ini dia salah satunya. Ini adalah desain industri yang saya buat, jas
lengan pendek yang saya kenakan ketika saya jadi narasumber di DJKI juga, tentang, saya lupa kegiatannya itu apa, tahun 2023. Ini adalah salah satunya ya, jas lengan pendek desain industri. Di informasi juga kalau nggak salah sudah saya tulis, tapi ini dia perwujudan dari desain industri. Kemudian satunya ini adalah juga salah satu produk desain industri yang sudah saya daftarkan. Ya, jas model beskap. Ini kalau tadi jas lengan pendek itu saya saya buat dari kain ulos, bukan ini ulos, kain tenun dari Nusa Tenggara, dari Manggarai kalau tidak salah. Saya lupa namanya apa. Dan ini adalah beskap, jas model beskap. Ya, ini model beskap Jawa sebenarnya ke bawah panjang. Ini sudah dicatatkan desain industrinya, ya. Ini dari bahan ulos sebenarnya, jadi kelihatan unik. Nah, ini desain industri yang sudah saya daftarkan tadi. Jas lengan pendek, ya, baru didaftarkan 2024 silam. Satu lagi tidak saya catatkan karena nanti kebanyakan, ya. Jadi sudah mulai jeli, bisa lihat kira-kira di era digital ini, ya, apa sih yang bisa kita lihat, ya. Bisa saja kalau saya seorang pengusaha, ya, jas lengan pendek yang saya kenakan itu mungkin akan laris manis. Orang kalau saya menggunakan baju itu pasti mereka mendekat dan megang, bagus banget bajunya. Yang kedua, desain tadi ya, beli di mana? Padahal itu nggak beli, tapi bikin saya belinya memang bahannya saya beli dari dari Nusa Tenggara dan dari Medan. Kemudian saya coba lihat kalau biasanya kalau jas itu kan tangan panjang, nah ini coba jas tangan pendek karena waktu itu bahannya kurang. Itu sebenarnya salah perlu, sebenarnya tangan pendek, tapi yang didapatkan tangan pendek. Sedangkan jas model beskap itu juga dari kain ulos, ya. Kalau saya seorang pengusaha, saya mungkin akan buat sebanyak mungkin, karena begitu melihat mereka mendekat langsung bilang beli di mana, bagus sekali dan sebagainya. Tapi karena saya bukan atau belum menjadi seorang pengusaha, maka tetap dilindungi sebagai bentuk kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ya dalam ranah digital ini, saya share sedikit, lupa. Sudah terlihat ya PPT-nya? Belum terlihat. Good job. Pop the bubbles in alphabetical. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak Widyo. Lihat, Pak. Takutnya nggak terlihat. Ya, jadi keintelektual dalam ranah digital ini sangat penting, ya, karena meliputi perlindungan hak atas karya-karya digital yang muncul, ya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, KI di dunia digital ini mencakup banyak hal, ya. Kemarin sudah dijelaskan pada hari pertama. Ada hak cipta, ya, kemudian ada paten, merek dagang, ya, rahasia dagang, PVT, ya, yang berkaitan dengan produk ataupun konten digital tentunya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu inovasi digital, mempermudah berbagi konten,
ya, juga mendorong aktivitas digital ya, sehari-hari, dan juga menjadi sumber kesejahteraan baru melalui tentunya model bisnis digital. Tetapi ya, ini juga menghadirkan tantangan besar dalam perlindungan KI. Ya, seperti misalnya pembajakan, penyalahgunaan data, dan juga pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, perlindungan KI dalam ranah digital ini membutuhkan regulasi yang adaptif, ya, teknologi keamanan data, dan juga kesadaran pengguna untuk menghormati hak cipta digital. Ya, seperti yang dilihat tadi, beberapa rezim KI, kalau mungkin yang pernah melihat punya jiwa bisnis, itu kayaknya bajunya bagus banget, buat diperbanyak karena dia seorang punya garment misalnya, ya, sehingga diproduksilah tadi dua produk desain industri tanpa sepengetahuan saya misalnya. Nah, itu pentingnya perlindungan dalam ranah digital. Tentunya juga perkembangan pesat teknologi informasi, internet, dan juga kecerdasan buatan ini sudah membuka peluang baru untuk inovasi dan kreativitas digital. Sebagai contoh, misalnya perkembangan aplikasi software, ya, konten multimedia, dan juga karya-karya seni digital yang merupakan hasil kekayaan intelektual. Tentunya ilmu pengetahuan ini mendorong terciptanya produk digital baru, sementara teknologi memungkinkan distribusi dan akses yang cepat dan luas. Kemudahan berbagai konten dan aktivitas sehari-hari, ya, bagi konten dan aktivitas sehari-hari, ya, internet dan platform digital ini tentunya memudahkan orang untuk membuat, membagikan, juga mengakses konten secara instan. Ya, contohnya platform YouTube dan Spotify yang memungkinkan pembuat konten menjangkau audiensnya ya global ya tentunya dengan mudah. Teman-teman KI juga bisa melihat konten YouTube saya. Di situ saya sudah broadcast tentang bagaimana ngedraft paten dengan mudah tentunya ya. Nanti bisa dilihat. Nah, aktivitas sehari-hari juga seperti belanja online, kemudian juga komunikasi digital dan media sosial ini juga didukung oleh KI ya, seperti keamanan enkripsi dan software aplikasi yang dilindungi. KI dalam ranah digital juga sebagai sumber kesejahteraan baru ya. Jadi teknologi digital dan kekayaan intelektual ini membuka lapangan bisnis baru ya, seperti adanya startup teknologi ya, ekonomi digital, dan juga ekonomi kreatif. Ya, misalnya ada monetisasi karya digital melalui license musik ya, aplikasi berbayar atau e-book ya, yang memperkaya ekonomi dan menciptakan peluang pendapatan baru bagi penciptanya. Ya, mungkin Bapak Ibu sering browsing, terus dapatlah materi yang mau dibaca atau jurnal misalnya. Untuk bisa itu kan harus berbayar dan sebagainya. Juga tantangan perkembangan KI dalam ranah digital. Ya, ini memungkinkan pembajakan, ya, pembajakan dan pembajakan digital, ya, peredaran ilegal konten berhak cipta yang juga mungkin merugikan hak cipta, merugikan penciptanya itu sendiri, ya. Kemudian juga pelanggaran hak cipta dan merek dagang, ya. Konten digital mudah disalin dan juga didistribusikan tanpa izin, ya. Kemudian juga keamanan data dan privasi, ya. Jadi resiko pencurian dan juga penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan informasi digital. Ya, regulasi
yang lambat, ini dari regulasi hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi digital yang sekarang begitu cepat. Kemudian juga perlindungan KI dalam ranah digital. Ya, perlindungan kekayaan intelektual di era digital dilakukan dengan banyak hal, antara lain adanya penerapan hukum hak cipta digital dan juga teknologi perlindungan anti pembajakan. Kemudian juga penggunaan teknologi digital right management atau DRM untuk membatasi penggunaan konten. Dan juga sudah dilakukan ini edukasi masyarakat dan pelaku-pelaku tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, ya. Dan penegakan hukum juga kerjasama internasional untuk mengatasi pelanggaran di lintas negara. Ya, misalnya contoh kekayaan intelektual yang di ranah digital, ya, misalnya software komputer, ya, ini dilindungi paten dan hak cipta. Kemarin ada beberapa pertanyaan, kok program komputer itu masuk paten atau masuk cipta, misalnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman KI melihat profil saya punya paten itu software sebenarnya. Software. Ya, misalnya terapi acrophobia atau paten saya yang 1, 2, 3 itu adalah gimana bisa buat paten, tentunya dengan menggandeng rekan. Nah, karena kita dosen, rekan kita adalah mahasiswa. Jadi kebetulan saya membimbing mahasiswa sistem informasi. Mereka pintar-pintar. Karena saya juga sudah tahu tentang paten dan banyak browsing, maka mahasiswa diberikan skripsinya harus paten oriented. Nah, beberapa skripsi tadi sudah didaftarkan patennya dan sudah granted, ya. Nah, itu dia tadi. Jadi software komputer itu bisa, dari software komputer kita bisa punya beberapa karya intelektual. Kira-kira apa saja dari software komputer? Kira-kira karya intelektual apa saja yang dimungkinkan didapat oleh kita? Ada yang bisa menjawab? Dari software komputer. Kira-kira apa ya produk intelektual yang berpotensi didaftarkan? Mungkin seperti Gojek, Pak. Iya, misalnya kita punya, kita semua Kodenya, ya, Pak. teman-teman sistem informasi. Hak cipta berupa program komputer. program Software. komputer. Kemudian apa lagi? Tapi Desain industri. Pak, kalau Desain misalnya algoritma sebelum dia jadi algoritmanya bisa paten, Pak. Algoritma Kemungkinan sehingga iya. tercipta aplikasi jadi, itu. Ya betul, bisa. Jadi dari program komputer, ya, karya skripsi mahasiswa, kita bisa telisik potensi intelektualnya apa saja. Tadi sudah dijawab, ya, ada program komputer itu hak cipta. Ada tadi desain industri berupa apa? Desain antarmuka, Pak. Betul, jadi desain industri berupa tampilan antarmuka layar komputer untuk terapi oksitosin, misalnya yang sudah saya lakukan, ya. Terus bisa juga paten. Gimana paten program komputer? Jadi keywordnya, ya, paten. Kalau program komputer, misalnya yang saya buat, program komputer berbasis mobile, itu untuk terapi oksitosin. Nah, pada musim pandemi COVID kemarin, ya, biasanya banyak di rumah sakit besar, ya, ibu-ibu yang mengalami kesulitan memproduksi ASI-nya, mereka datang ke rumah sakit besar, kemudian diterapi oksitosinnya dengan menayangkan tayangan-tayangan yang mengendurkan oksitosinnya, tayangan-tayangan cinta, kedekatan ibu dan anak. Tapi ketika COVID orang nggak berani keluar, ya. Biasanya kalau udah tidak disusui, susunya bantet, mampet, ya. Kemudian nggak mau disusui lagi. Nah, akibatnya angka stunting mungkin tinggi karena banyak ibu yang nggak menyusui. Nah, itu peluang untuk dijadikan paten. Dibuatlah terapi oksitosin berbantuan virtual reality. Ya, jadi dengan software di program mobile dengan Android misalnya,
kemudian dikawinkan dengan hardware, yaitu kacamata virtual reality. Ya, paten pertama saya adalah acrophobia, bagaimana terapi ketinggian menggunakan virtual reality. Jadi dengan program komputer dibuatlah beberapa step untuk terapi ketinggian. Mula-mula stepnya 1 atau sedang, kemudian tinggi, kemudian sangat tinggi. Jadi dengan mendekatkan objek yang ditakutinya itu ketinggian, dicobalah diterapi mereka yang menderita fobi ketinggian atau acrophobia. Dengan kacamata virtual dihadapkan dengan tiba-tiba dia melihat ketinggian. Ya, jadi dari paten pertama tadi acrophobia, kemudian si ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka lahirlah paten kedua. Setelah acrophobia, ini juga kayaknya orang-orang banyak yang ngeri dengan binatang-binatang. Ya, saya lupa namanya apa ya, pokoknya fobi terhadap binatang. Apa fobia saya lupa. Itu juga amati. Jadi begitu objek yang ditakutinya didekatkan dengan menggunakan virtual reality dan tingkat sedang, misalnya orang kalau fobi ular mendengar kata ular saja sudah bergidik, maka dibuatlah versi virtual reality untuk terapi ular, ya, dibuatlah gambar ular dulu, kemudian ular 3 dimensi, ya, dengan suara dan sebagainya, kemudian ular yang 4 dimensi benar-benar ular dalam video, dia gerak cepat, mungkin mulutnya nganga dan sebagainya, hadir di dekat kita. Nah, itu tadi bagaimana software, ya, contoh ke intelektual di ranah digital. Ya. Kemudian kita lihat KI dalam e-commerce, mungkin sudah banyak yang familiar dengan logo-logo ini. Ya, ada Tokopedia, ada Blibli, Shopee, Bukalapak. Ya. Kalau satu e-commerce laris manis, maka kemudian berduyun-duyun orang mau niru. Ya. Mungkin hampir-hampir mirip dengan mungkin hanya cuma mereknya saja. Kita lihat Shopee dan Tokopedia, hampir-hampir mirip, ya, ada tas, ada seperti ini. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kalau tidak salah, ya. Mereka mensomasi Shopee dan Tokopedia karena kok hampir mirip-mirip sehingga orang mereknya orang akan ini Shopee atau Tokopedia, kalau ngelihat sepintas mungkin ada kemiripan, tapi kalau diperhatikan warnanya beda, tapi sama-sama tas, pengucapannya juga tentunya beda, Tokopedia dan Shopee. Nah, dalam e-commerce, ya, kekayaan intelektual, ya, meliputi merek dagang, desain tampilan situs atau aplikasi, ya, hak cipta atau konten produk, dan paten teknologi pembayaran atau algoritma logistik. Ya, misalnya, ya, ada logo dan nama merek, ya, nama merek toko online seperti Tokopedia atau Shopee itu dilindungi oleh merek dagang. Sedangkan fitur-fitur teknologi platform mungkin dapat dilindungi paten dan hak cipta. Kemudian KI dalam NFT, non-fungible token. Mungkin Bapak Ibu teman-teman KI tahu siapa dia. Ini siapa? Ada yang tahu? Pernah fenomenal, ya? Siapa ini? Gambar ini? Masih ingat? Pendapatannya waktu itu fantastis. Ya, yang jual foto ya, Pak? NFC. Iya, siapa ini tokohnya? Gozali. Gozali, ya mungkin masih ingat Gozali. fenomenal, ya. Jadi NFT di sini, ya, ini adalah aset digital yang biasanya, ya, terkait dengan karya seni digital, ya, musik atau koleksi digital. Nah, KI di sini terutama pada hak cipta karya asli yang dijadikan NFT, ya. Misalnya, ya, seniman digital yang mengubah lukisannya, ya, menjadi
NFT, dia tetap memegang hak cipta atas karya tersebut walaupun NFT-nya diperdagangkan. Ya. Jadi NFT sebagai sertifikat kepemilikan digital juga mengandung aspek kekayaan intelektual yang kompleks di dalamnya. Ya. Kemudian kekayaan intelektual dalam artificial intelligence. Nah, ini juga mungkin sudah tidak asing lagi. Ya. KI pada AI mencakup tadi ada paten algoritma, aplikasi software AI, ya, kemudian juga data, ya, data yang dilindungi dan juga hak cipta kode dari program AI itu sendiri. Kemudian kita lihat KI dalam konten digital, mungkin sudah familiar dengan YouTube, ya. KI konten digital termasuk hak cipta atas musik, ya, tulisan, foto, aplikasi, dan juga software. Ya, contohnya, ya, konten YouTube atau lagu di Spotify dan juga e-book berbayar. Ya, semuanya dilindungi oleh hak cipta digital untuk melindungi pembuat konten dari membacakan dan pemanfaatan tanpa izin. Kemudian berikutnya kita lihat KI dalam metaverse. Ya, ini tahu ya, yang tokoh dari metaverse, Sandbox, dan juga Decentraland. Ya. Jadi metaverse ini adalah dunia virtual, ya, yang menggabungkan berbagai aset digital seperti avatar, proyek virtual, ataupun objek 3 dimensi dan juga pengalaman digital. Nah, KI dalam metaverse yang meliputi hak cipta dan merek dagang atas aset virtual, paten teknologi, platform metaverse, serta perlindungan atas interaksi digital yang dihasilkan oleh penggunanya. Ya, jadi tugas kelompok di sini, Bapak Ibu peserta, ya, membaca data atau berita pada media massa, bisa berita dari internet maupun potongan, surat kabar atau media cetak, atau membuka platform-platform digital. Kemudian peserta melakukan observasi dan identifikasi KI pada berita atau platform yang dipilih. Kemudian menemukan contoh perkembangan KI dalam ranah digital dan mempresentasikannya. Ya, pendapat pribadi terkait dengan perkembangan kekayaan intelektual dalam ranah digital. Tadi di awal sudah kita coba, bisa nggak sih nemuin produk KI dari tayangan profil saya, ternyata bisa, ya. Ada desain industri, yaitu 2 tadi, ada jas lengan pendek dan jas model beskap. Monggo, saya tugas kelompok, ya. Jadi silakan masuk breakout room, ya. Peserta dibagi menjadi 5 grup secara otomatis Zoom. Waktu diskusinya 30 menit. Ya, kemudian format presentasi tugas akan disertai panitia. Setiap kelompok mempresentasikan tugasnya dalam 5 menit. Saya serahkan ke admin yang mengurus breakout. Silakan. Baik, terima kasih Pak Widyo. Baik Bapak Ibu semua, room akan kami bagikan saat ini juga jadi 5 grup seperti hari kemarin Bapak Ibu. Jadi mohon masuk ke dalam roomnya masing-masing. Silakan Mas Farhan. Oke Bapak Ibu sudah kami masukkan. Silakan dapat masuk langsung ke roomnya masing-masing. Oke, izin ini tim kami dari kelompok 1 membahas tentang berita Komdiki tagih Elon Musk untuk bayar BNPB Starlink Indonesia. Di sini di berita ini kami mendapatkan bahwa intinya adalah Komdiki itu meminta Elon Musk membayar pajak itu, ya, karena
sudah mengoperasikan Starlink di Indonesia. Nah, di mana Starlink itu kan menggunakan internet satelit ya Bapak Ibu. Jadi di di dunia ini ada satelitnya Elon Musk itu ya, SpaceX namanya, yang kemudian berkeliling di dunia ini yang sudah berjalan saat ini. Sehingga Bapak Ibu kalau mau internetan tuh dari daerah pelosok pun bisa seperti itu, sehingga karena terkoneksi menggunakan antena Starlink itu ya. Jadi kalau di tengah hutan atau di tengah lautan pun Bapak Ibu bisa langsung connect internetnya ya, seperti itu. Nah, ini sudah dijual komersial tapi nampaknya berhubungan dengan perizinan. Nah, identifikasi dari jenis KI yang ditemukan di sini ada paten, hak cipta, desain industri, dan merek. Ini tadi belum selesai ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kami melihat bahwa dari Starlink itu bisa memadukan semuanya. Ini ada paten, hak cipta, desain industri, dan merek. Dari segi paten itu sebenarnya banyak banget nampaknya, kalau mau dijelaskan itu banyak sekali. Mulai dari satelitnya sendiri, satelit SpaceX yang sudah mengorbit di bumi ini, kemudian paten juga untuk antenanya yang dijual, antena penangkap sinyalnya gitu ya, yang mengoneksikan sinyalnya itu. Nah, di antenanya itu pun juga nanti akan banyak sekali patennya, termasuk dan akan banyak ya, sebenarnya banyak sekali itu, kemudian sinyalnya dan seterusnya itu ya. Kemudian hak cipta, tentunya hak cipta dari software yang dibuat ya, baik software yang ada di antena, software aplikasi yang ada di Android, di website, dan seterusnya. Kemudian desain industri, di mana kalau saya melihat eh, desain dari packaging antena Starlink ini juga cukup bagus dan compact, karena ada dua ya, yang satu itu yang hanya untuk dipasang di rumah, ada yang juga bisa dipasang di kendaraan, sehingga itu compact sekali dan cukup bagus gitu ya untuk dari desain industrinya seperti itu. Kemudian ada merek, ya mereknya tentu dari mereknya Starlink sendiri, kemudian mereknya SpaceX itu juga menjadi bagian dari keempat rezim KI yang kemudian dijadikan satu dari produknya yang dijual ini tadi. Nah, ini pendapat pribadi tentang ranah digitalnya ya. Ada peluang tentang etika regulasi yang dibutuhkan. Ya, nampaknya di sini peluangnya jelas. Beberapa teman itu yang ada di pelosok Papua, di pelosok daerah-daerah itu bisa terkoneksi internet dengan cepat dan bisa dikatakan dalam tanda petik murah seperti itu dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Dengan kecepatan yang cukup baik gitu ya, cukup cepat sih sebenarnya dikatakan, dan bisa memajukan daerah-daerah yang mungkin tertinggal atau sulit terkoneksi internet. Di sini ada tantangannya, di mana bagaimana mengedukasi warga itu yang menggunakan perangkat ini seperti itu. Nah, di sini ada etika, regulasi, dan dibutuhkan. Nah, ini menjadi ramai gitu ya. SpaceX ini menjadi ramai, atau Starlink ini menjadi ramai karena regulasi yang ada gitu ya. Karena ini ada nampaknya itu ya, yang saya lihat itu ada perseteruan antara SpaceX ini dengan provider-provider yang sudah ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak provider yang sudah membuat infrastruktur jaringan internet dan seterusnya, backbone dan seterusnya, yang kemudian merasa tersaingi dalam tanda petik ya, merasa tersaingi dengan adanya Starlink ini gitu ya. Karena Starlink ini bisa berjalan di kota besar maupun di seluruh daerah yang tercakup dari sinyalnya satelitnya Starlink itu tadi. Karena di Indonesia semuanya sudah terkoneksi semua, tercakup semua gitu ya. Padahal kalau menggunakan infrastruktur yang fisik, menggunakan kabel, itu daerah-daerah yang kecil itu akan susah. Nah, ini menjadi polemik gitu ya. Dan di situ kelihatan dari judul aja, di sini ada permasalahan juga, dan Komdigi berurusan dengan pajak dan seterusnya seperti itu. Nah, dampaknya terhadap masyarakat harusnya
dengan Starlink ini juga bisa membuat orang-orang di daerah-daerah yang belum pernah menikmati internet bisa menikmati internet itu dengan baik. Seperti itu Pak mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi sudah presentasikan Pak Sukma. Ya, jadi tadi kita lihat Starlink itu pasti punya paten teknologi ya, Starlink, dan Iya, punya sejumlah paten yang melindungi berbagai inovasi teknis di bidang iya, satelit, antena, betul, perangkat keras komunikasi, juga betul. algoritma routing data mungkin ya. Iya, iya, Juga hak betul. cipta program komputer dan konten digitalnya. Merek dagang sudah pasti nama Starlink. Pasti. Tadi saya pikir Starlink singkatan startup, Starbucks keliling, sepeda keliling, tapi ternyata bukan. Saya baru ingat. Itu beserta logo dan merek dagang Iya, yang betul. Merek. terkait dengan ini merupakan aset kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum. Iya, Ini untuk melindungi branding dan reputasi perusahaan yang supaya nggak disalahgunakan oleh pihak lain. Ya. Juga mungkin ada rahasia dagang ya. Selain bisa itu, jadi Pak, bisa jadi mungkin. lebih sensitif dan strategi bisnisnya sebagai rahasia dagang yang meliputi data teknis itu banyak banget kan, Ya, riset dan pengembangan yang belum dipatenkan, juga informasi strategi operasional yang dijaga kerahasiaannya. Ya, jadi iya Pak. kebijakan penggunaan perlindungan KI Mungkin juga Starlink ini apa termasuk apa namanya apa namanya yang kemarin itu ada rezim tentang sirkuit terpadu apa Pak? Itu DTSL, DTSL. ya itu Ya, tentunya itu pasti jadi ada itu ya. karena kan pasti ada chip-chip yang dipasang di dalam perangkat-perangkat itu tadi, Betul, gitu. betul Pak Sukma. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, Pak. Next, kelompok 2 silakan. Sudah siap kelompok 2? Baik, saya akan mencoba untuk mewakili kelompok 2 Pak Widyo. Monggo. Nanti mungkin Bapak Ibu dari room 2 bisa menambahkan jika ada kekurangan yang saya sampaikan. Mohon izin share. Sudah terlihat ya Pak? Sudah dibesarin mungkin, Bu. Ya. Jadi kelompok kami tadi mengangkat berita terkait dengan kontroversi AI Ghibli, polemik hak cipta dalam dunia digital. Nah, di deskripsi singkat beritanya adalah terkait dengan fenomena viral penggunaan generatif AI yang mengubah foto pribadi menjadi ilustrasi dengan gaya khas visual dari studio mereka, yaitu Studio Ghibli. Kemudian aplikasi atau platform berbasis AI seperti Midjourney dan Stable Diffusion itu yang dimanfaatkan oleh banyak pengguna ternyata membuat karya digital instan dan itu menimbulkan kontroversi yang dianggap meniru gaya artistik dari Studio Ghibli itu sendiri tanpa izin. Di dalam berita itu disebutkan seperti itu, yang artinya itu menyangkut terkait dengan orisinalitas dari karyanya. Nah, identifikasi jenis KI-nya yang ditemukan jelas adalah terkait hak cipta dan kemungkinan paten software karena tapi saya kurang tahu ini mungkin nanti bisa didiskusikan lebih dalam. Menurut pandangan kami bahwa paten software-nya ini bisa dihasilkan dari algoritma penghasil gambar ilustrasinya seperti itu. Tetapi untuk merek saya masih ragu, kami belum ngecek apakah Ghibli ini tuh didaftarkan merek sendiri atau di bawah ChatGPT seperti itu. Jadi kami tidak menuliskan merek seperti itu. Jadi sementara kami mengindikasikan jenis-jenis KI-nya yang ditemukan adalah hak cipta sama paten software. Kemudian untuk berita perkembangan di era digital jelas ini sangat berkembang di dunia era digital, khususnya untuk AI dan menunjukkan bahwa teknologi AI itu memungkinkan publik untuk menghasilkan karya seni digital dengan memasukkan perintah atau form tertentu. Nah, kemudian membuktikan bahwa bidang AI atau kecerdasan buatan ini dalam pemrosesan visual itu bahwa yang dulunya hanya sebatas pada bentuk fisik bisa berekspansi ke ranah digital dan otomatis ya. Dan ini memudahkan para seniman khususnya mungkin kalau saya dulu memikirnya itu komikus ya. Komikus itu kalau bisa membuat karya biasanya kan manual untuk buat background dan lain sebagainya. Mereka agak apa manual untuk menggambarkan background dan sebagainya. Mereka mencari foto sebagai referensi dan menggambar manual. Nah, dengan adanya teknologi ini mereka dengan mudah dan cepat membuat background tanpa harus membuat gambar secara manual dan itu sangat efisien dari sisi waktu dan biaya seperti itu. Kemudian
pendapat pribadi terkait dengan perkembangan AI dalam ranah digital. Jadi untuk perkembangan KI dalam ranah digital ini sebagai peluang besar untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan Betul. referensi produksi karya. Penggunaan AI juga meniru gaya visual seniman tanpa izin ini juga memunculkan persoalan yang terkait etika dan hukum seperti itu. Jadi perlu adanya regulasi yang mungkin saat ini belum sepenuhnya mampu Belum. mengakomodasi perkembangan ini. Jadi bagaimana ini nanti apakah kalau misalkan contoh ada pelanggaran yang seseorang mengupload foto kita tanpa izin, kemudian dengan teknologi ini dibuat gambarnya dan sebagainya, atau menggunakan foto seseorang atau orang lain tanpa izin seperti itu. Atau bahkan hasil karya itu bagaimana nanti, apakah itu dimiliki oleh Studio Ghibli atau mungkin karena kita yang memiliki materialnya secara orisinil itu, dan Studio Ghibli hanya membantu untuk mentransformasi menjadi bentuk ilustrasi. Nah, itu apakah itu karya akhirnya menjadi milik yang memiliki material aslinya tadi atau seperti apa seperti itu. Kemudian diperlukan dari kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital juga dan komunitas kreatif agar inovasinya tetap beretika dan berkeadilan. Ini terkait nanti siapa pemilik haknya seperti itu. Kemudian ada peluang untuk pelanggaran kepemilikan foto itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, jika foto yang diubah tadi itu ternyata bukan milik pribadi atau bukan milik kita sendiri seperti itu, Bapak. Mungkin teman-teman yang lain atau Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Silakan teman yang lain, kelompok 2 yang ingin menambahkan. Ada? Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 2 tentang AI Ghibli, ya, AI Ghibli. Jadi AI Ghibli ini memiliki beberapa jenis intelektual yang sudah jelas tadi, yang umumnya mencakup perlindungan paten, hak cipta, merek dagang. Misalnya saya juga belum searching apakah kata Ghibli itu udah didaftarkan sebagai merek, ya. Jadi paten teknologi AI memungkinkan ya memiliki paten algoritma misalnya, ya, atau model pembelajaran mesin, ya, machine learning, atau teknik optimalisasi dan inovasi teknik AI spesifik yang mereka kembangkan tentunya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan hak cipta software, ya, kode, kode sumber, script, framework, dan sebagainya itu bisa. Tadi merek dagang belum tentu, mungkin juga rahasia dagang, ya, tapi belum teliti lebih jauh lagi. Saya belum lihat apakah merek dagang. Jadi aspek legal dan perlindungan KI Ghibli di sini, ya, proses pendaftaran paten dan perlindungan hak cipta secara aktif dilakukan untuk menjaga keberlanjutan inovasi tadi, saya kalau di milik orang, ya. Next, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Monggo. Berikutnya kelompok 3, silakan. Sudah siap kelompok 3, silakan. Monggo Ibu Febri, tadi boleh di-share PPT-nya. Kita presentasikan bersama. Oke, Mas sudah. Silakan. Mas Nur Hasan yang bacain. Di mute, Mas. Ya, mohon di slideshow, Bu. Ini belum terlihat. Slideshow. Oke. Udah kelihatan? Nah, Ya. sudah. Oke, izin Bapak Ibu sekalian, yang kita mengambil tema yang sederhana gitu ya, tapi sebetulnya kalau dikupas lebih dalam ini juga menarik gitu ya. Kami mengambil platform marketplace Shopee. Deskripsinya, Shopee adalah platform yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara digital ya, di mana di sini ada pergerakan tren, ada perubahan tren berbelanja ya. Tadinya kita harus ke toko gitu kan.
kemudian melakukan tawar-menawar, itu langsung Shopee itu udah harganya sudah harga paten gitu ya. Kita tidak ada tawar-menawar gitu karena sudah ada harga check out. Kita hanya bisa mendapatkan potongan harga kalau dia lagi ada promo. Gitu. Kemudian identifikasi jenis KI dari yang kami tangkap yaitu merek aplikasi e-commerce, kemudian hak cipta. Nah, hak cipta ya mungkin kita juga tahu ya dia punya sound khusus ya. Jadi kalau di handphone kita ada aplikasi Shopee, kalau ada notice masuk, ada sound khusus yang memang hanya dia miliki gitu ya, seperti Shopee gitu. Shopee. Shopee, nah itu kan lalu, oh berarti Shopee masuk, itu orang udah tahu. Kemudian, oke, mungkin kali di dalam sistemnya, sistem penjualan Shopee itu mungkin juga dipatenkan. Kemudian identifikasi jenis selanjutnya, bagaimana berita? Oke, memberikan kemudahan berbelanja dari konvensional ke online, akses ke pasar global, proteksi yang optimal, baik pada transaksi yang sedang terjadi, maupun kepada pembeli dan penjual. Kemudian pendapat pribadi terkait dengan perkembangan KI-nya. Yang pertama, inovasi pembayaran digital, di mana KI dapat memberikan peningkatan keamanan dalam efisiensi transaksi pembayaran digital, seperti ShopeePay dan ShopeePay Later gitu ya. Kemudian KI dapat meningkatkan aksesibilitas belanja online bagi masyarakat, terutama di daerah rural. Kemudian tantangan pada perlindungan customer atas produk palsu, penggunaan gambar tanpa izin dan lain-lain, karena ini banyak terjadi ya. Kadang-kadang apa namanya customer tuh membeli gitu ya dengan tampilan yang serupa dengan merek aslinya. Setelah barang sampai, oh ternyata di gitu kan, ya itu kan rentan gitu karena kita tidak mengetahui secara langsung. Kemudian tantangan dalam memproteksi database pelanggan maupun penjual dari potensi diperjualbelikan. Nah, ini ketika kita play gitu aplikasi Shopee atau kita melakukan transaksi pembelian, ini kan kita sering kali ya mungkin ini bagian dari CRM gitu ya, bagian dari sistem yang mereka lakukan itu mengolah. Kalau dilakukan secara betul gitu kan, mungkin itu memang salah satu bagian dari CRM gitu ya, di mana data itu kemudian nantinya akan dijadikan untuk pengembangan sistem mereka berkaitan dengan e-commerce gitu, sehingga bisa mempersonalisasi misalnya produk yang ditawarkan terhadap segmen pasar tertentu, tapi selain itu juga menjadi rentan gitu, rentan atas memperjualbelikan. Kita hari ini play gitu, kemudian masukin data segala macam, belanja, memberikan informasi data, tiba-tiba banyak penawaran masuk ke email, masuk kemana gitu, yang mungkin tidak relevan dengan apa yang kita butuhkan. Boleh ke bawah lagi, Mbak, inovasi KI yang Ini mentok, Mas. sudah habis. Ya. Sudah. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman kelompok 3? Baik, kelompok 3 sudah presentasi tugasnya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Jadi memang seperti yang sudah dikemukakan, Shopee memungkinkan punya paten terkait teknologi platform e-commerce misalnya ya, termasuk inovasi dalam sistem pembayaran digital, algoritma pencarian produk ya, atau sistem rekomendasi, atau tadi teknologi logistik dan rantai pasok. Tadi kita sudah bicara rantai pasok berbasis metaverse misalnya, itu udah menarik banget ya. Hak cipta juga software dan konten digital ya, konten digital, merek iklan-iklan Shopee, tayangan-tayangan pendek Shopee, merek dagang juga sudah pasti. Baik, kita berikan plus sekali lagi untuk kelompok 3. Nice, kelompok berikutnya silakan. Kita masih punya, sebenarnya sudah, kalau lihat waktunya sudah hampir habis waktunya, udah 10:30 sekarang, 10:36. Kita akan masuk ke sesi berikutnya nanti. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok 4.
Sudah siap kelompok 4? Sudah siap kelompok 4, sana? Silakan Yuk, Bapak Ibu kelompok 4. kelompok 4 Silakan silakan. Bapak Ibu, ada di sini ada Bang Rafiq, ada Bapak Afi, Ibu Berti, ada Ibu Naila, ada Ibu Lulu, ada Bapak Junafis, ada Pak Haris, ada Bu Nurul, ada Bu Reni, ada Pak Robert, ada Ibu Siti, ada Pak Syahid, ada Bu Tri, dan Ibu Waibah. Silakan Bapak Ibu salah satu mungkin. Mungkin Ibu Ibu bisa Saya boleh itu. Monggo, Nanti silakan. Mas Rafiq minta tolong dibantu ya. Boleh, boleh. Saya yang share screen-nya, Pak. Ya, Pak Rafiq. Ya. Baik, boleh mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Ya. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan. Ini kelompok kami ada 17 orang dari kelompok 4. Untuk berita yang kita diskusikan, next slide Pak Rafiq. Oke. Itu berita yang kita diskusikan berkaitan dengan berita Migacuan yang tersandung royalti atas pemutaran musik di tempat usaha. Ini beritanya disampaikan melalui platform hukumonline.com, di mana deskripsi singkatnya menjelaskan bahwa salah satu pemilik waralaba Migacuan di Bali atau Indonesia Timur tersangka atas pelanggaran hak cipta yang kasusnya sudah masuk ke dalam Polda Bali. Kemudian jenis KI yang ditemukan itu pertama hak cipta lagu, khususnya lagu, kemudian hak terkait dengan lagu, kemudian juga ada merek dagang, kemudian juga hak cipta tadi dan hak berkaitan dengan kasusnya tadi, lagu-lagu yang diputarkan di restoran Migacuan, kemudian merek itu berkaitan dengan merek dari restoran Migacuan itu sendiri. Kemudian rahasia dagang itu memungkinkan berkaitan dengan resep dari Migacuan itu sendiri. Terus bagaimana berita atau platform yang Anda pilih menunjukkan perkembangan KI di era digital. Nah, platform KI yang berita yang disampaikan itu berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan hak cipta di ruang-ruang digital menggunakan platform digital seperti Spotify, YouTube Musik dan lain-lain, yang dimana dimanfaatkan oleh pelaku usaha, di mana pemilik usaha tersebut tidak melakukan pembayaran lisensi kepada LMK, sehingga pihak LMK melakukan gugatan keperdataan dan juga laporan ke kepolisian. Kemudian pendapat pribadi terkait KI dalam ranah digital dan mempertimbangkan hal seperti peluang tentang tantangan dan etika dari perkembangan hak cipta di era digital ini, bisa dibesarkan, Mas? Ngapunten. Oke. Iya,
mempermudah. Jadi ruang digital ini mempermudah untuk kita bisa mengakses atau memanfaatkan suatu karya orang lain, namun menjadi catatan bagaimana kita tetap mengapresiasi atas karya yang diciptakan melalui izin lisensi dan juga pembayaran royalti. Itu kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa apapun bentuk pelaku usaha, ketika kita memanfaatkan karya cipta orang lain, kita harus minimal meminta izin atau menyantumkan sumber atas pemanfaatan ciptaan yang kita gunakan. Itu kemudian apabila itu memang punya dampak ekonomi atau nilai ekonomi, kita sebaiknya itu membayar royalti kepada pencipta atau pemilik ciptaannya. Nah, berkaitan dengan kasus ini, maka berkaitan dengan kasus lagu, maka kita diwajibkan untuk membayar royalti dan membuat izin lisensi ke LMK atau LMKN. Begitu dari kelompok 4, Pak Widyo. Baik, terima kasih kelompok 4. Jelas kalau kita bicara mie gacoan, ya brandingnya ya merek dagang mie gacoan, ya. Nama mie gacoan dan logo terkait dengan daftarkan sebagai merek dagang di Indonesia. Ini berikan perlindungan hukum terhadap penggunaan nama atau logo yang serupa oleh pihak lain yang menimbulkan kebingungan konsumen nantinya. Juga mungkin hak cipta meliputi perlindungan atas konten promosinya, desain kemasan, dan elemen. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Kelompok terakhir silakan, kelompok 5. Karena kita masih ada proyek kedua setelah ini. Silakan kelompok 5. Monggo kelompok 5. Siapa kelompok 5? Ya. Silahkan, mungkin ada yang mau bantu menjelaskan. Saya share screen aja ya. Ya, oke deh, saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman dari tim 5 dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini diskusi tadi kami Pak di kelompok 5 terkait judul yaitu peran AI dalam transformasi digital. Nah, kami membaca dalam beberapa referensi. Di sini kami cantumkan ada 2 referensi dari CNN Indonesia dan juga dari Kompasiana terkait peran kecerdasan buatan dalam transformasi digital Indonesia. Ada yang kalau Kompasiana diterbitkannya Desember tahun lalu, sedangkan yang CNN Indonesia ini 12 Juli tahun 2025 ya. Masih hangat banget gitu ya. Nah, di dalam artikel tersebut membahas bagaimana kecerdasan buatan mulai diterapkan di berbagai bidang digital seperti pelayanan pelanggan. Nah, salah satunya yang sangat menarik Pak di CNN Indonesia ini disampaikan bahwa sebentar lagi warga Denmark ini bakal punya hak cipta atas wajahnya sendiri. Padahal udah pasti ya, wajah itu sangat unik gitu ya. Allah sudah menciptakan unik sekali. Nah, di Denmark ternyata bakal didaftarkan hak ciptanya. Nah, di sini ada beberapa identifikasi jenis KI yang kami temukan. Untuk penerapan contohnya chatbot berbasis AI, ini termasuk hak cipta program komputer, karena di sini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Lalu ada contoh KI lain yang bisa dipatenkan, misalnya untuk metode untuk menganalisis data besar atau big data guna membantu pengambilan keputusan baik di sektor bisnis dan juga pelayanan publik. Gitu.
Gimana cara ke slide berikutnya? Bentar, maaf. Kok ke slide berikutnya saya bingung. Sebentar ini. Untuk perkembangan KI-nya di ranah digital nih, salah satu contoh yang kemarin di pertemuan pertama juga sudah dibahas ya, terkait Chat GPT misalnya nih yang dikeluarkan oleh OpenAI, teknologinya sebenarnya sangat banyak membantu gitu ya, hanya bisa jadi terhambat dengan pendaftaran KI gitu ya, kalau tidak salah tidak diperbolehkan ya. Terus juga untuk pendapat dari kelompok bahwa perkembangan KI di ranah digital ini membawa banyak manfaat sebenarnya, terutama dalam efisiensi waktu dan peningkatan layanan. Namun di sisi lain, penggunaan KI juga perlu diawasi secara ketat karena dapat menimbulkan ancaman seperti penyebaran hoax, pelanggaran privasi, hingga potensi penggantian tenaga kerja manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu, perkembangan KI harus diimbangi dengan regulasi yang jelas dan juga edukasi kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan secara bijak dan etis. Contohnya di kampus kami juga banyak mahasiswa yang mendaftarkan karya seni yang dikolaborasikan antara karya seni bikinan tangannya dengan AI gitu. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan kami juga, apakah yang seperti ini tuh bisa didaftarkan KI-nya atau tidak? Karena sebagiannya dibantu oleh AI, maka kami menyimpulkan itu tidak bisa di-KI-kan. Seperti itu. Udah cukup mungkin, Pak. Baik, Cukup, Bu. terima kasih kelompok 5 Ibu Suryati Ningsih. Ya tadi sudah dijelaskan bagaimana CNN Indonesia yang pasti ada merek dagang, hak cipta juga. Tapi berkaitan dengan AI, ya mungkin juga ada analisis sentimen dan tren media sosial. Ya, CNN Indonesia menggunakan mungkin AI untuk memantau dan menganalisis opini serta tren yang berkembang di media sosial dan platform digital lainnya. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok terakhir. Baik, berikutnya ya kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini masih ada jam 11, ini waktu setengah jam. Proyek berikutnya ada penerapan prinsip perlindungan KI dalam prakteknya gimana sih? Ya, jadi kita membuat proyek kreatif ya, membuat ya atau di sini dikatakan presentasi proyek kreatif, jadi mempresentasikan proyek kreatif serta dengan mengidentifikasi ya nama, jadi membuat atau membawa proyek kreatif yang berwujud karya KI yang lebih advance dari proyek kreatif pada pelatihan tingkat dasar. Mungkin yang sudah ikut pelatihan tingkat dasar ini sudah menengah ya. Membuat atau membawa proyek kreatif berwujud KI yang karya intelektual yang lebih advance. Nah, jadi lakukan presentasi proyek kreatif, nama karya KI-nya apa, nama peserta selaku pembuat, pemilik KI, jenis rezimnya apa, perlindungan yang diterapkan bagaimana, keuntungan dengan memperoleh KI seperti apa, dan jangan lupa ya bagaimana mengantisipasi pelanggaran KI. Ya, jadi peserta membuat atau memproyek kreatif tadi seperti ini. Waktunya biasa dibagi menjadi 5 grup lagi secara otomatis oleh admin Zoom. Waktu diskusi 30 menit, ya. Kemudian format presentasi tugas akan di-share oleh panitia. Lagi-lagi waktu presentasi maksimal 5 menit. Sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan?
Ya, maksimal 5 menit presentasi hasil Maaf Pak, tugas. tugasnya Pak tadi apa Pak? Saya ke skip. Ya, jadi tugasnya membuat atau membawa proyek kreatif berwujud karya kekayaan intelektual yang lebih advance dari proyek kreatif pada pelatihan tingkat dasar tadi. Ya, jadi lebih bagus lagi dari kalau yang sudah ikut pelatihan tingkat dasar ya, seperti itu. Jelas? Ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi seperti biasa dibagi dalam grup lagi, 5 grup. Secara otomatis akan, jadi jangan lupa tadi nama KI-nya apa, jenisnya apa, perlu yang diterapkan seperti apa, keuntungan memperoleh KI itu seperti apa. Ya, Izin bertanya Pak, silakan. terkait KI-nya, KI yang sudah ada kah atau rencana atau fiktif atau seperti apa izin? Proyek KI-nya tadi, ini Jadi proyek kreatif di sini proyek membuat, kreatif. ya, kalau misalnya nggak memungkinkan, ini kan 30 menit. Mungkin karena tugas kelompok ya, mungkin ada satu kelompok yang KI-nya banyak, ya kita buat aja atas nama kelompok ini, monggo, ya seperti apa bisa, kita kasih 30 menit. Ini kan ini praktek ya, praktek langsung. Ini punya KI ini gimana sih? Dalamnya kan ada cipta, ada desain industri, ada merek, dan seterusnya. Seperti itu. Jelas ya? Membawa atau membuat proyek kreatif. Jelas? Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi dalam durasi sesingkat-singkatnya 30 menit, nanti kalian dibagi di dalam 5 kelompok, dikasih waktu 30 menit, terus presentasikan hasilnya, seperti halnya tadi. Masing-masing 5 menit. Sekarang udah jam 11, 30 menit, setengah 12, terus 12 kurang 5 sudah selesai sesi kita hari ini. Pak, Monggo. izin Pak, ini tugas yang mau tadi kan ada banyak harus dilengkapi ya. Itu ada di formatnya kan Pak ntar ya, format presentasi Iya, udah nanti oleh panitia akan dipandu. dijelaskan. Jadi ini ininya. tadi nama KI-nya apa, pesertanya itu kelompok, jenis Ya. rezimnya apa, perlindungan yang didapat tuh gimana penerapannya, terus keuntungannya apa. Jelas Bu, Pak, teman-teman KI? Kategori lebih advance-nya ini Pak, ntar yang kita munculin dasar lagi. Saya nggak tahu kalian waktu dasar itu gimana, karena saya tidak masuk ke dalam tingkat dasar. Tapi ya monggo lebih advance seperti apa menurut persepsi kelompok. Karena kita durasi kita kan sedikit kan, 30 menit sudah jadi gitu kayaknya. Silakan diskusikan dalam kelompoknya, kira-kira kayak gimana ya. Mungkin ada yang belum pernah desain industri, padahal itu cepat misalnya. Oh iya, desain industri. Misalnya, saya bukan ngomong-ngomongin ya. Tadi kan contohnya banyak. Tapi ya yang paling mudah misalnya cipta, desain industri, dan sebagainya. Silakan. Yang paling advance. Ya mungkin kalau kemarin di tingkat dasar bikin hak cipta, sekarang bikin desain industri atau merek misalnya. Kalau paten nggak mungkin ya, karena harus draft dulu dan sebagainya. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, Pak. Silakan petugas admin untuk memasukkan ke dalam Zoom meeting. Waktu durasi 30 menit, sekarang 11 kurang 5 menit, kita 30 menit, jadi setengah 12 kurang 5 selesai. Presentasi masih 5 menit, jam 12 kita selesai. Waktunya dimulai, silakan. Siap, baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih sudah kembali ke main room. Selanjutnya Pak Widyo, kami persilakan Pak. Baik Bapak Ibu, saatnya kita presentasi. Tiap kelompok dapat waktu 5 menit untuk presentasikan proyeknya. Ya. Ada 5 kelompok, jadi nanti 12 kurang 5 kita sudah selesai. Baik, dimulai dari kelompok 1. Monggo, siapa yang mau mulai? Yang mau presentasi kelompok 1? Pak Reza tadi mau Pak Reza. Ya, kelompok 1 ya kita ya Pak. Iya, kita kelompok 1 Pak Reza. Oke. Jadi mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok 1 tadi.
Baik, jadi untuk penugasannya tadi ini adalah nama-nama kelompok yang ada di eh, penugasan ketiga tadi. Dan ini adalah salah satu contoh untuk apa ya, proyek kreatif ya, karena ini salah satu contoh proyek kreatif kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada DJKI karena telah memfasilitasi kami gitu kan. Salah satunya melalui Uber KI yang selalu diuber-uber sehingga lekas graded gitu ya. Gitu, dan kami tunggu untuk selanjutnya supaya produk-produk kami atau paten-paten kami itu bisa segera untuk granted gitu ya. Nah, ini salah satu paten sederhana karena ada permasalahan di industri di mana dalam proses penepungan tepung sorghum itu ternyata tidak semua hasilnya itu bisa digunakan sepenuhnya gitu kan. Ada beberapa tepung yang tidak lolos ayakan, yaitu tepung yang tidak lolos ayakan MES 80 ini cukup kecil ya, sehingga mereka hanya membuangnya. Nah, untuk yang tepung yang tidak lolos ayakan ini kemarin di skala industri masih di atas 50%, sehingga kami coba untuk mengolah kembali tepung yang tidak lolos ayakan ini sehingga bisa dimanfaatkan, di mana kita mencoba untuk memodifikasi dari granula padi yang ada di dalam tepung tersebut sehingga memiliki karakteristik yang mirip dengan tepung terigu gitu kan. Nah, untuk keuntungan dalam memperoleh KI ini, KI ini sudah mulai dikomersialisasikan ya. Kita coba untuk menerapkannya di skala industri. Bagaimana kita coba mengoleksi beberapa tepung yang tidak bisa terolah tadi, kemudian kita olah kembali dan outputnya itu kita gunakan sebagai ini tepung crispy, digunakan untuk ayam goreng gitu kan. Nah, dari situ kita coba untuk ini ya komersialisasi, kemudian keuntungan yang lain ya tentunya apa ya, paten sederhana ini poin untuk institusi itu cukup tinggi tadi sama yang disampaikan oleh Pak Widyo tadi. Untuk paten sederhana bisa sampai 28 ya skornya kalau di Sinta gitu kan. Kemudian sebagai bahan akreditasi institusi di mana paten ini bisa kita coba terapkan untuk di ranah industri gitu kan. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran yang di kekayaan intelektual ini atau di paten sederhana ini. Di realisasi kami coba untuk menghitung nilai valuasi dari paten sederhana ini gitu. Kemudian menginput jadwal pembayaran dan pemeliharaan paten dalam aplikasi untuk mengurus proses nol rupiah seperti yang disampaikan Pak Widyo sebelumnya. Kemudian penetapan kebijakan mengenai royalti, penggunaan paten sederhana tersebut di dalam dan di luar negeri, dan yang terakhir adalah pengembangan prototipe bersama mitra atau pemegang paten. Selanjutnya, setelah saat komersialisasi, kita coba untuk melakukan pemantauan di mana mitra itu kita pantau dalam penggunaan paten kita, apakah mereka menggunakannya sesuai dengan MOU yang telah kita lakukan, kemudian melakukan pengembangan kebijakan komersialisasi. Kemudian tadi ya yang sempat disampaikan oleh Pak Widyo, kita harus mengembangkan paten yang sebelumnya supaya bisa menghasilkan paten yang lebih baru lagi agar lebih kompetitif dan tidak menyaingi. Dan ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan dalam mengantisipasi pelanggaran KI ini. Yang pertama, kita tidak boleh membiarkan paten ini menjadi kadaluarsa ya. Kita harus perbarui terus, kita harus membayar pemeliharaan gitu kan. Kemudian kita juga harus membagikan, jangan sampai membagikan proses
seperti yang saya sampaikan tadi melalui MOU dengan mitra. Itu tadi beberapa diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1. Ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 1? Mungkin ada penambahan dari kelompok 1? Nice. Terima kasih Pak Reza. Next, Oke, berikutnya sama-sama kelompok Pak 2, Wijil. monggo. Kelompok 2. Baik, izin share screen nggih. Pak Andika sudah ready atau Bu Lailia? Udah, Bu, silakan di-share. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, kami persilahkan Ibu Lailiati. Terima kasih Bu Wisnu untuk bantuan share screen dari PPT-nya. Kami dari kelompok 2, mohon maaf Bu, bisa di Screen. screen ya. Ya, kami dari kelompok 2 ada sekitar 17 orang anggota. Lanjut next Bu, mungkin biar cepat ini. Ya, kami tadi diskusi terkait karya yang mendapat perlindungan untuk desain industri dan merek. Nama karya kami adalah Selibot, botol minum lipat ramah lingkungan dengan desain Nusantara. Ini ide dadakan kami pada hari ini. Kemudian jenis atau rezim perlindungannya yaitu terkait dengan desain industri dan merek. Perlindungan KI yang dapat diterapkan, Selibot adalah produk botol minum lipat berbahan dan hemat ruang. Keunikan dari desain ini terletak pada bentuk yang fleksibel serta ornamen ukiran batik kawung pada permukaan botol yang mencerminkan kearifan lokal Indonesia. Kemudian Selibot juga dilengkapi dengan kemasan berbentuk tabung bambu digital print yang memberikan kesan eksklusif dan tradisional dalam nuansa modern. Bisa dilanjutkan Bu Wisnu. Kemudian perlindungan KI yang bisa diterapkan adalah desain industri untuk melindungi bentuk, pola, dan tampilan luar dari Selibot yang orisinal. Kemudian merek, brand, nama Selibotnya itu bisa kami daftarkan untuk merek dari produk. Kemudian hak cipta ini bisa terkait dengan ilustrasi atau ornamen. Jika mungkin kami nanti bisa membuat lagi desain batik lain yang mungkin lebih unik, itu bisa kami daftarkan ke hak cipta. Kemudian keuntungannya diterima oleh pihak mitra industri yang jelas karena mereka produk kami lebih meyakinkan karena sudah mendapatkan perlindungan dari Kemenkumham terkait dengan desain dan sebagainya. Kemudian tidak dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa izin dan mendapatkan royalti. Itu harapan kami. Kemudian apa yang bisa dilakukan dan tidak untuk mengantisipasi pelanggaran KI yang bisa dilakukan adalah gambar 3D desain dan foto produk dibuat sendiri, kemudian pendaftaran desain industri dilakukan melalui DJKI, kemudian nama Selibot dan logonya didaftarkan sebagai merek, kemudian menyertakan lisensi dan disclaimer pada promosi produk digital. Yang tidak dilakukan adalah meniru desain botol lipat dari brand lain tanpa modifikasi, kemudian menggunakan motif batik yang sudah dipatenkan pihak lain. Mungkin nanti batik kaum kita bisa ini lagi, kita bisa mencoba untuk membuat motif batik yang lain seperti itu. Kemudian mengunggah desain tanpa watermark atau bukti kepemilikan. Menjual sebelum mendaftarkan hak desain atau merek terlebih dahulu. Dan ini adalah unsur-unsur yang diidentifikasi. Nama produk adalah Selibot, logo dan mereknya bergambar botol berbentuk daun dengan tagline minum praktis jaga bumi seperti itu. Dan fungsinya adalah botol minum yang bisa dilipat untuk keperluan sekolah, traveling dan olahraga. Target pasar remaja, pelajar, pegiat lingkungan, komunitas zero waste. Kemudian bahan silikon food grade, ornamen cetak digital ramah lingkungan. Keunggulan inovasinya unik dan fungsional berbeda dari botol biasa, memadukan fungsi modern dan nilai lokal. Praktiknya, kemudian praktis dibawa dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan bisa menjadi merchandise edukasi dan oleh-oleh khas Indonesia. Sekian dari kelompok 2. Mungkin Bapak Ibu dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan, silahkan. Baik. Terima kasih Bu Wisnu tadi. Kelompok 2 sudah mempresentasikan proyeknya. Nice. Mungkin ada penambahan dari kelompok 2? Kalau tidak ada, next kelompok 3. Cukup Pak kelompok 2. Terima kasih Bu Lailatul.
Sama-sama Bu Wisnu, terima Gimana? kasih Bu Wisnu. Next, kelompok 3. Baik, terima kasih. Tadi saya agak melihat tampilan di ininya Mas, ini yang keluar novel-novelnya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, kami mengambil sebuah merek. Mereknya adalah merek Rice Hotel dengan logo angsa yang dimodifikasi gitu ya. Kemudian ini digunakan pada bidang jasa. Jadi kalau kelas 4-3 itu kelas jasa, kelas jasanya di bidang hotel. Kemudian perlindungan yang diterapkan itu adalah untuk mencegah penggunaan merek tanpa hak. Yang pertama, pembeda pada layanan sejenis. Artinya, kalau kita lihat di Indonesia sebagai salah satu negara yang punya banyak wahana wisata di berbagai kota di Nusantara, maka nama hotel itu menjadi penting untuk dilindungi. Karena pasti banyak layanan sejenis yang ada, dan resikonya ketika terlambat mendaftarkan, kita bisa diminta untuk mengganti dengan merek yang lain. Keuntungannya apa? Yang pertama, setelah mendaftarkan itu akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melakukan apa terhadap merek tersebut. Artinya, kalau dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah monopoli, karena memang jasa di bidang perhotelan itu adalah jasa yang jangka waktunya cukup panjang. Ketika selanjutnya melihat apa yang dilakukan, yang pertama pasti memberikan perlindungan atas mereknya. Yang kedua digunakan untuk menjalankan usaha. Kenapa demikian? Ya karena kalau tidak digunakan maka dia punya potensi untuk digugat, untuk dihapuskan ketika ada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, mempublikasikan sehingga diketahui banyak orang. Kenapa? Karena nilai merek itu nilainya bisa lebih tinggi dari bangunannya, dari bendanya. Ketika semakin dia dikenal, maka nilainya akan semakin tinggi. Salah satu yang membuktikan bahwa merek terkenal adalah seberapa banyak dia dipublikasikan dan seberapa banyak orang mengetahui terhadap merek tersebut. Yang berikutnya adalah rutin melakukan pengawasan terhadap penggunaan merek, artinya pendaftaran merek di DJKI. Karena apa? Karena supaya kita mengetahui jika ada yang berusaha mendaftarkan yang menyerupai mirip, namanya Rice ditambahkan ZS di belakangnya, maka kita bisa mengajukan keberatan agar supaya di kemudian hari tidak menimbulkan konflik hukum. Termasuk melakukan pengecekan secara berkala pada media-media online. Karena seringkali orang tidak daftarkan tapi kemudian digunakan, yang menyesatkan orang lain sehingga mereka menganggap bahwa tempat itu adalah dimiliki oleh orang yang sama pada tempat yang berbeda. Ini yang sering terjadi. Yang jangan dilakukan adalah tidak menggunakannya selama 2 tahun berturut-turut. Kenapa? Karena menurut undang-undang dia punya potensi untuk diajukan penghapusan. Kemudian yang kedua adalah lalai dalam mengajukan perpanjangan merek. Karena perpanjangan merek ini bisa dilakukan 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Kalau lewat itu, maka dia harus mengajukan baru dan orang lain bisa mengajukan merek tersebut. Karena sudah banyak case gitu ya, banyak case yang orang lupa mengajukan perpanjangan merek, diajukan orang lain, kemudian dia bisa memanfaatkannya secara ekonomi, orang lain yang berjuang, dia yang mendapatkan hasilnya. Kemudian merubah merek atau logo yang berbeda dengan yang didaftarkan. Kadang artinya kreatif boleh, tapi tidak pada merek gitu. Artinya yang kita daftarkan seperti itu, kemudian kita tampilkan berbeda. Tampilannya, pandangannya berbeda dengan apa yang kita daftarkan. Walaupun kemudian sama-sama menunjukkan Rice Hotel, tapi kemudian dibentuk dalam tulisan yang beda atau gambar yang berbeda, itu juga
menimbulkan pemaknaan yang beda. Kalau emang ada yang benar, maka didaftarkan kembali aja yang perbedaan yang dimunculkan. Mungkin itu Pak Widyo untuk penugasan kami di kelompok 3. Kemudian untuk teman-teman yang lain, monggo bisa ditambahkan. Saya kembali ke Pak Widyo. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Ya, jadi kita dapat pembelajaran baru dari Pak Sofyan yang sekiranya punya merek, hati-hati. Jangan sampai melakukan hal-hal tadi sehingga mereknya hilang. Baik, kita berikan pas untuk kelompok 3. Berikutnya, kelompok 4 silakan. Kalau tidak ada yang ditambahkan. Pas 5 menit, Pak Sofyan. Next, kelompok berikutnya. Monggo, kelompok 4 sudah siap dengan presentasinya, proyek yang dikerjakan. Oke, kelompok 4 ya. Izin share screen. Silakan, Mas Julnafis. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Pak Widyo dan rekan-rekan semua. Salam kenal. Kami dari kelompok 4, ini ada 18 orang yang terlibat di dalam diskusi kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Langsung saja. Karya yang akan coba kita promote itu berkaitan dengan desain industri berupa desain meja belajar. Kira-kira gambar desainnya seperti yang ada di layar. Desain ini sudah didaftarkan dengan nomor yang tercantum di dalam layar kita. Kemudian nama pendesainnya itu adalah Ibu Berti Saputri dari Telkom University. Kemudian untuk jenis atau rezim perlindungan KI-nya itu ada beberapa. Pertama desain industri untuk desain atas produknya. Kemudian ada merek dagang berupa label terhadap desain yang akan kita promosikan. Kemudian ada hak cipta berupa konten-konten yang yang akan kita sampaikan ke publik berupa promosi, konten-konten promosi. Kemudian ada rahasia dagang, itu berkaitan dengan strategi bisnis atas penjualan produk meja belajar ini. Kemudian keuntungan apa yang diperoleh dari KI yang sudah kita atau yang akan kita promosikan itu pertama keuntungan moral, yang kedua keuntungan ekonomi. Keuntungan moral meliputi perlindungan terhadap desain yang dibuat oleh pendesain sehingga menjaga atas keorisinalitasan dan juga penghargaan terhadap kreativitas yang sudah dibuat. Kemudian keuntungan ekonominya berupa kita dapat melisensikan produk yang sudah kita desainkan kepada industri. Kemudian kita juga dapat mendapatkan royalti terhadap konten-konten atau engagement terhadap konten-konten kreatif yang kita buat atas promosi produk tersebut. Do's and don'ts untuk antisipasi pelanggaran KI-nya, yang pertama yang dapat dilakukan itu perlindungan mereknya. Jadi mereknya belum dicatatkan, maka diupayakan untuk melakukan perlindungan merek. Kemudian pencatatan hak cipta atas konten-konten yang kita buat terhadap promosi produknya. Kemudian menyiapkan kontrak lisensi untuk pemanfaatan atas desain industri yang telah kita buatkan. Kemudian juga menyiapkan kontrak NDA atau perjanjian kerja atas produk yang akan kita promosikan dengan mitra atau staf karyawan yang akan nanti memanfaatkan KI tersebut. Terkait dengan apa-apa yang jangan dilakukan, diantaranya menggunakan gambar atau foto yang telah terpublikasi sebagai bagian dari konten produksi kita, konten promosi kita. Kemudian jangan meniru desain meja yang telah didaftarkan.
Nah, ini berkaitan dengan pengembangan terhadap desain meja yang sudah kita daftarkan. Kemudian jangan menggunakan merek yang telah terdaftar. Kemudian jangan mempublikasikan merek sebelum didaftarkan terlebih dahulu. Kemudian jangan memberikan desain atau merek yang telah kita daftarkan tanpa melalui perjanjian lisensi. Dio, mungkin dari teman-teman kelompok 4 ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Pas 5 menit waktunya Pak Zulnafis Tanjung. Kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Terima kasih Pak Zulnafis. Baik. Next, kelompok terakhir silakan. Silakan kelompok terakhir. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ya, mohon izin teman-teman. Monggo. Hmm. Sebentar, Pak. Ini kok nggak tayang. Apakah udah terlihat ya? Sudah. Ya, kami dari kelompok 5 untuk timnya ada sekian orang. Nah, ini kami mengambil salah satu produk yang sudah di-KI-kan di kampus kami, yaitu Telkom University, Pak. Mohon izin di sini untuk nama produknya atau inovasinya berupa sebuah mesin untuk pengolahan sampah dan didaftarkan ke DJKI dengan merek Tellurator. Ini insinerator tanpa asap. Di sini nomor pendaftaran mereknya masuk ke kelas 11. Nama pembuatnya di sini ada Pak Suwandi, dosen dari Telyu sendiri, dan ada Pak Deden Muljaya dari Mitra Industri. Untuk jenis atau rezim perlindungan KI, di sini ada, mohon izin kami tidak tampilkan patennya karena kalau paten kan bukan satu alat ya, tapi bagian kecil-kecilnya yang ada di mesin tersebut. Lalu untuk merek sudah disampaikan. Lalu berikutnya untuk mesinnya sendiri ada desain industri yang masuk ke kategorinya satuan. Lalu untuk hak ciptanya yaitu program komputer untuk memonitoring kinerja dari alatnya sendiri. Lalu ada hak cipta juga buku panduan manual penggunaan mesinnya. Terus juga oh ya, tadi desain industrinya tuh untuk bentuk dari mesin insineratornya. Nah, untuk perlindungan KI yang sudah diterapkan ini tadi sudah disebutkannya merek Tellurator. Untuk patennya ini teknologi alat pembakar sampah menggunakan sistem pembakaran tertutup dan pengolahan emisi sehingga mengurangi atau menghilangkan asap dan bau yang biasanya dihasilkan oleh proses pembakaran konvensional. Nah, kami juga sudah melakukan industrialisasi, Pak. Ini salah satu implementasinya yaitu di Kabupaten Bandung. Oke. Untuk mereknya sendiri gambarnya bisa dilihat di pojok kanan atas. Nah, untuk keuntungan memperoleh KI, yang pertama hak eksklusif komersialisasi, yang kedua meningkatkan kualitas bisnis, yang ketiga mendapatkan royalti. Dengan adanya paten ini menjadi bukti legalitas saat terjadinya sengketa. Nah, sedangkan berikut adalah hal-hal yang harus dan tidak perlu dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran KI. Yang pertama, yang dilakukan tentunya mendaftarkan kekayaan intelektualnya untuk KI yang memungkinkan untuk melindungi inovasi tersebut. Lalu yang kedua, melakukan perjanjian kerahasiaan jika bekerja dalam tim atau dengan mitra industri. Dalam hal ini biasanya ada semacam kontrak eksklusif atau non-eksklusif. Lalu yang ketiga, memberikan watermark untuk karya bergambar yang nanti dipublikasikan ke media. Lalu yang keempat, memperpanjang merek pada waktunya, seperti tadi Pak Sofyan sampaikan. Nah, terus berikutnya yang tidak boleh dilakukan, tidak mendaftarkan KI, merek, dan DI-nya,
terus tidak mempublikasikan karya atau invensi sebelum mendaftarkan paten, tidak membuat perjanjian dengan pihak industri, tidak mengunggah video atau tutorial sebelum mendaftarkan paten, karena kalau sudah diunggah ke media umum ini nanti dianggap tidak baru lagi. Setahu saya maksimal 1 tahun ya Pak ya. Lalu tidak meniru 100% hasil karya orang lain, seperti yang tadi Pak Widyo sampaikan juga perlu ATM gitu ya. Pastinya yang namanya insenerator ini bukan bukan penemuan gitu ya, tetapi kan inovasi yang pasti ada 1 atau 2 yang berbeda dengan sistem yang sudah dibuat oleh orang lain di pasaran. Mungkin itu dari kelompok 5. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ocha. Baik, dari semua presentasi rasanya semua sudah mumpuni karena rata-rata dari Sinar KI dan bukan sesuatu yang baru ya. Baik, waktunya sudah menunjukkan 11.52 ya. Saya kembalikan ke Mas Yobi. Silakan Mas Yobi. Baik, terima kasih banget Pak Widyo sharing presentasi materi dan membantu dalam untuk diskusi kelompoknya tadi dan terima kasih juga pastinya untuk Bapak Ibu semua peserta. Sebelumnya saya mau pantun jalan-jalan ke pasar malam. Gelap. Membeli cincin di toko sebelah. Cakep. Usai berbagi hati tentram, persahabatan makin berkah. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini mantap banget semuanya. Tadi saya agak ragu apakah penulisan terakhir yang advance ini karena Bapak Ibu kan nggak ikut yang pelatihan yang dasar ya. Jadi saya takut nggak nyambung apa gimana. Ternyata wah jauh daripada ekspektasi, bagus-bagus semua. Bapak Ibu terima kasih, diskusi kelompoknya keren-keren semua. Dan ini ada yang hari ini hadir ada dari Universitas Bakti Kencana, ada ITNY, Poltera, Unisnu, Universitas Tidar, UN-nya, Poltek Negeri Batam, Poltek Negeri Ketapang, jauh-jauh ya. UPN Veteran Jakarta, Telkom University, Poltek Negeri Batam, ada Universitas Negeri Gorontalo juga, ada Postas di share di chat Zoom. Politeknik Negeri Ketapang, ada Universitas Medika Suherman dan Universitas Amikom Yogyakarta. Terima kasih semua Bapak dan Ibu semua, dan teman saya sudah share link postdes di Zoom. Itu penting banget Bapak Ibu, mohon diisi, nggak harus maksudnya kita tunggu postdesnya sampai jam 1:30 ya. 1:30 kita tutup untuk link postdesnya, jadi mohon diisi, jangan lama-lama juga Bapak dan Ibu, karena itu sebagai bahasanya apa ya, untuk kita mengeluarkan sertifikat karena ada nilainya di sana. Jadi postes itu yang akan menjadi panduan kita, dasar kita untuk memberikan sertifikat ke Bapak Ibu semua. Itu aja dari saya Bapak Ibu, dan mohon perkenannya ini penutup akan diberikan penutup oleh Ibu Nila, Ketua Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual DJKI. Kepada Ibu Nila, mohon perkenannya dapat memberikan penutupannya Ibu. Silakan. Terima kasih Mas Yobi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ya Bapak narasumber kita, Bapak Widyo Nugroho, dan saya juga melihat ada Bapak Irwan Budi Iswanto, narasumber kita yang di hari pertama. Yang kami banggakan seluruh peserta yang luar biasa ya selama kegiatan ini kayaknya yang paling aktif. Jadikan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran secara daring modul pelindungan kekayaan intelektual bagi sentra KI. Ini kita bisa laksanakan dengan lancar dan tidak terasa 3 hari telah berlalu ya. Kalau saya merasanya cepat, tapi nggak tahu Bapak Ibu sekalian ya. Sejak 29 hingga 31 Juli 2025 hari ini.
selama 3 hari ini Bapak Ibu kami menyaksikan antusiasme yang luar biasa dari Bapak Ibu peserta sekalian maupun para narasumber. Ya, dengan berbagai pertanyaan cerdas, Bapak Ibu bisa menghidupkan diskusi dan berpartisipasi aktif. Itu merupakan bukti bagi kami bahwa semangat belajar dari Bapak Ibu sekalian terkait KI ini itu terus ada ya, walaupun Bapak Ibu sudah mengetahui tentang KI secara dasar. Hal ini tentu menjadi sangat kami syukuri dan kami banggakan dan menjadi pijakan kami selanjutnya untuk kegiatan berikutnya. Apa Ibu pelajari dalam 3 hari ini itu merupakan bekal penting ya Bapak Ibu untuk melindungi kreasi Bapak Ibu dan juga mendorong inovasi di lingkungan Bapak Ibu sekalian masing-masing. Kami berharap nantinya ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sini tidak berhenti di sini aja ya Bapak Ibu, namun terus bisa diasah mungkin melalui platform atau media yang lain dan juga dapat disebarluaskan sehingga Bapak Ibu diharapkan bisa menjadi duta-duta kekayaan intelektual di komunitas Bapak Ibu masing-masing. Jadi sebelum menutup kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili dari panitia penyelenggara dan DJKI kepada para narasumber yang hebat, Bapak Irwan Budi Iswanto, Ibu Indria Wahyuni, dan Bapak Widyo Nugroho atas ilmu, waktu, dan energi yang telah dibagikan dengan begitu luasnya dan inspiratif. Dan kita atas partisipasi aktif Bapak Ibu dan semangat belajar Bapak Ibu. Tanpa kehadiran Bapak Ibu, kegiatan ini tidak akan terlaksana ya Bapak Ibu. Tidak akan berarti buat kami nantinya kalau Bapak Ibu tidak hadir secara Zoom. Kami lihat di sini yang mendaftar itu di awal ada 142 peserta, namun ternyata yang benar-benar semangat dan serius sampai hari ini ada 90 peserta, kurang lebih 90 peserta. Dan kami juga terima kasih kepada tim kerja edukasi intelektual yang telah bekerja keras di balik layar, memastikan seluruh persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar. Terutama khususnya kepada host yang selalu standby, Mas Yobi, dan kru di sana yang ada Mas Farhan, ada Bang Jajuli, dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia biasa tentu kami tidak luput dari kekurangan dan kehilafan ya, oleh karena itu mewakili seluruh panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, itu baik dari segi teknis, penyampaian materi, maupun interaksi yang terjadi. Semoga ini nanti menjadi pelajaran kegiatan selanjutnya. Sebelum mengakhiri acara ini, kami ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi tautan presensi ya Bapak Ibu dan post-test yang telah disediakan. Ini penting agar Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat kelulusan dari kegiatan ini. Akhir kata, semoga ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sini menjadi ladang amal jariah dan menjadi keberkahan. Karya, teruslah berinovasi, dan teruslah menjadi bagian dari kemajuan kekayaan intelektual Indonesia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran secara daring, modul pelindungan kekayaan intelektual bagi sentra KI dengan resmi kami tutup. Mancing ikan di kolam dangkal. Cakep. Cakep. Dapat sepat malah dikira tenggiri. Cakep. Kalau masih ada yang belum paham kekayaan intelektual, jangan takut, tanya lagi di sesi berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.